Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Agustina dengan FIM 2578 Di video kali ini saya akan menjelaskan pada modul 13 yaitu ICMP. Pada 13.1 pesan ICMP 13.1.1 pesan ICMP F4 dan ICMP F6. Jenis-jenis pesan ICMP dan alasan mengapa pesan itu dikirim. Itu jangkauan tuan rumah, tujuan atau yang tidak dapat dijangkau, waktu terlampau. ICMP itu adalah protokol yang digunakan untuk mengirim pesan kontrol dan melaporkan error. Dia ini tidak membawa data pengguna, tapi memberikan informasi tentang status pengiriman paket. ICMP juga tersedia untuk EPF4 dan EPF6. ICMP F4 adalah protokol perpesanan untuk EPF4. ICMP F6 menyediakan layanan yang sama untuk EPF6 tetapi menyertakan fungsionalitas tambahan. Istilah ICMP akan digunakan ketika mengacu pada ICMP F4 dan ICMP F6. 13.1.2 Jangkauan host. Pesan spesifik untuk EPF4 seperti host uncreable, tujuan tidak bisa dijangkau, atau time exceeded, atau paket terlalu lama di jalan. Pesan gana ICMP dapat digunakan untuk menguji keterjangkauan host pada jaringan IP. Host lokal akan mengirimkan permintaan guna ICMP ke host. Jika host tersedia, host tujuan merespon dengan echo reply pada gambar. Klik tombol putar untuk melihat animasi ICMP echo request reply. Lanjut pada 13.1.3 tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau. Versi EPF6 dari ICMP selain pesan error, dia juga punya fitur tambahan yang sangat penting seperti neighbor discovery yang kita bahas di modul 9. Beberapa kode destination uncreable untuk EPF4 adalah sebagai berikut: 0 bersih, tidak dapat dijangkau. 1 tuan rumah tidak dapat dijangkau. 3 protokol tidak dapat dijangkau. 2 protokol tidak dapat dijangkau. 3 port tidak dapat dijangkau. Beberapa kode destination uncreable untuk ICMP F6. Itu tidak ada rute ke tujuan. 1 komunikasi dengan tujuan dilarang secara administratif. 2 di luar cakupan alamat sumber. 3 alamat tidak dapat dijangkau. 4 port tidak dapat dijangkau. 13.1.4 waktu terlampaui menjelaskan bahwa ICMP digunakan untuk mengecek apakah sebuah host atau perangkat tujuan sedang hidup dan bisa dihubungi. 13.1.5 pesan ICMP F6. Pesan yang dikirim router kalau dia tidak tahu kemana harus mengirim paket atau layanannya sedang mati. Lanjut 13.2 tes ping dan tracking route.
13.2.1 ping uji konektivitas. Nah, cara ngetes kartu jaringan sendiri dengan ping ke 127.0.0.1 loopback. Kalau gagal berarti ada masalah di driver atau hardware komputer kalian. Nah, ping itu adalah utilitas pengujian IPv4 dan IPv6 yang menggunakan permintaan gema ICMP dan pesan balasan gema untuk menguji konektivitas antar host. Ping memiliki nilai batas waktu untuk balasan. Jika balasan tidak diterima dalam batas waktu, ping memberikan pesan yang menunjukkan bahwa respon tidak diterima. Ia mungkin menunjukkan bahwa ada masalah, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa fitur keamanan memblokir pesan ping telah diaktifkan di jaringan. Adalah umum untuk ping pertama. Untuk batas waktu, jika resolusi alamat ARP atau ND perlu dilakukan seperti mengirim permintaan gema ICMP. 13.2.2 ping loopback. Ini tuh mengetes apakah komputer ini bisa mengobrol sama router terdekat. Nah, ini tuh langkah pertama untuk memastikan koneksi lokal aman. Ini dapat digunakan untuk menguji konfigurasi internet IPv4 atau IPv6 pada host lokal. Untuk melakukan pengujian ini, ping alamat loopback lokal 127.0.0.1 untuk IPv4, 1 untuk IPv6. 13.2.3 ping gateway default ngetes. Nah, ini tuh untuk mengetes koneksi ke tujuan yang jauh, misal server Google. Nah, kalau ini berhasil berarti jalur antar jaringan routing itu sudah benar. Nah, ping yang berhasil ke gateway default menunjukkan bahwa host dan antar muka router mengklaim sebagai gateway default kemudian baru beroperasi di jaringan lokal. Nah, salah satu kemungkinannya adalah alamat gateway default yang salah telah dikonfigurasi pada host. Kemungkinan lain adalah bahwa antar muka router mungkin beroperasi penuh tetapi memiliki keamanan yang diterapkan padanya yang mencegahnya memproses atau merespon permintaan ping. 13.2.4 ping host jarak jauh. Nah, kalau ping gagal, traceroute dipakai untuk melihat di hop atau lompatan router keberapa paket kita tersambung. Ping yang berhasil melintasi antar jaringan mengkonfirmasi komunikasi di jaringan lokal, pengoperasian router yang berfungsi sebagai gateway default, dan pengoperasian semua router lain yang mungkin berada di jalur antara jaringan lokal dan jaringan host jarak jauh. 13.2.5 traceroute uji jalur. Waktu yang dibutuhkan paket untuk pergi dan balik dari setiap hop ini berguna untuk mendeteksi lag atau kelambatan di titik tertentu. Nah, traceroute itu adalah utilitas yang menghasilkan daftar lompatan yang berhasil dicapai di sepanjang jalur. Nah, daftar ini itu dapat memberikan informasi verifikasi dan pemecahan masalah yang penting. Jika data mencapai tujuan, maka proses mencantumkan antar info setiap router di jalur antar host. Jika data gagal pada beberapa lompatan di sepanjang jalan, alamat router terakhir yang merespon jejak dapat memberikan indikasi di mana masalah atau batasan keamanan ditemukan. Ada waktu pulang pergi RTT. Nah, menggunakan traceroute memberikan waktu pulang pergi untuk setiap lompatan di
yang menunjukkan jika lompatan kembali merespon. Waktu pulang pergi adalah waktu yang dibutuhkan paket untuk mencapai host jarak jauh dan respon dari host kembali. Nah, tanda bintang ini itu untuk digunakan menunjukkan paket yang hilang atau tidak dibalas. Datasub IPv4, TTL, dan IPv6. Thread menggunakan posisi bidang TTL di IPv4 dan bidang hop image di IPv6 di header layer 3 bersama dengan pesan HTMP time exceeded. Urutan pertama, pesan yang dikirim dari thread akan memenuhi nilai bidang TTL1. Hal ini membuat TTL menghabiskan waktu paket IPv4 di router pertama. Router ini kemudian merespon dengan pesan IPv4 time exceeded. Thread sekarang memiliki alamat lompatan pertama. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.